misalnya lu pengen mendalami kemampuan lu nih, lu kan udah bilang berarti kan communication skill lu yang jadi bakat lu, ngomong sama orang, di depan orang. Gimana caranya lu mendalami kemampuan lu itu? Ya dengan banyak ketemu orang. Dengan cara apalagi? Apakah Terus, banyakin gini sih, kegiatan, kalau komunitas? Gua lebih ke gue sering ngobrol sama orang tua. Maksudnya sama gue? Bukan, maksud gue kayak gue tuh suka banget ngobrol sama bapak-bapak gitu, atau sama ibu-ibu. Kenapa? Karena gue bisa dapet insight baru dan gue bisa nambah wawasan pertama. Yang kedua, gue tahu nih, oh ternyata kalau ngobrol sama orang yang lebih tua nih, obrolannya masuknya tuh ini gitu loh. Kayak gitu. Gue jadi lebih suka belajar. Lebih luas ya? Gue pengetahuan lu, obrolan betul, lu. jadi gue lebih suka gue ketemu orang dan gue ngobrol. Karena gue tuh orangnya suka ngobrol, Mbak. Jadi gue tuh suka aja gitu, kayak sama cowok gue misalkan, gue ngobrolin hal-hal random yang berat gitu, berbobot. Gue suka karena gue jadi bisa belajar untuk gimana ya cara gue untuk menyampaikan apa yang ada di otak gue, gimana ya caranya gue menjadikan apa yang ada di visualisasi di otak gue tuh jadi berupa kata-kata gitu. Gue jadi belajar di situ. Yang berbobot tuh kayak saham, politik gitu. Iya. Oh iya, serius. Misalnya saham apa sekarang yang lagi populer? Wah, sekarang saham lagi turun. Jangan deh. Ya, pokoknya dari tadi nih ya gue denger bos-bos gue kayak, gue rugi gitu. Ya, pokoknya kayak gitu-gitu lah. Bagus, tapi nggak melulu tentang saham juga, maksudnya ya tentang banyak hal juga, kayak ngomongin politik iya, terus ngomongin kayak masa depan, kayak bukan masa depan gue sama dia, maksudnya kayak masa depan ini Indonesia gimana nih ya ke depannya, segala macam, dunia kan gimana ya segala macam gitu. Even gue ngomongin kayak planet, men, bisa kayak gitu. Ya pokoknya gitulah, intinya gue dengan gue ngobrol jadinya gue bisa lebih banyak belajar dari namanya. Jadi lu tahu bahwa strength lu tuh ada di communication skill sama bisa bilang public speaking juga ya, dan lu mengembangkan diri dengan banyak-banyak ngobrol sama orang-orang. Betul. Gitu, jadi lu udah terbiasa ngomong di depan orang. Nervousnya juga lama-lama hilang gak sih kalau udah terbiasa gitu kan. Sama topik-topiknya tuh jadi lebih luas. Betul. Bisa ngomongin saham lah, politik lah, sampai planet juga. Iya bener ya? Iya bener kayak gitu. Soalnya gue kalau di komunitas gue nggak terlalu suka sih. Soalnya bukan nggak terlalu suka sih, nggak ada waktunya. Lebih tepatnya mungkin ada, cuman nggak. Karena komunitas kan memang ada jam-jamnya ya. Betul. Dan dia tuh ada keterikatan gitu kan. Nah, komitmen. Gue lebih suka yang bebas. Gue secara untuk semua maunya gue aja. Gitu. Alright. Lu ada itu nggak sih kayak planning kira-kira 2-5 tahun lagi lu mau ngapain terkait sama karir lu, terkait sama hobi atau passion lu? 2 atau 5 tahun lagi ya, gue sih kalau misalnya karir gue sih, gue pengen jadi trainer sih sebenarnya. Gue pengen banget jadi trainer. Jadi trainer apa? Trainer apa ya? Gue kan sekarang di NDM nih ya kan, gue kan ngebahas tentang cabang gitu kan. Gue tuh pengen banget gitu, gue jadi orang yang bisa ngajarin orang lain. Karena menurut gue, ketika lu berhasil mentransfer apa yang lu punya ke orang lain, dan orang lain itu juga berhasil dengan apa yang lu kasih, itu jadi achievement tersendiri buat gue gitu. Makanya goals gue sekarang adalah gue pengen jadi trainer. Entah itu di bidang maksudnya materinya itu tentang leadership kah, atau problem solving kah, atau bahkan hal-hal teknis gitu sih. Gue pengen banget jadi trainer nantinya. Makanya sebelum itu gue pengen tetap terus. Nah, kalau di tempat kita kan sebenarnya ada tuh unit training. Lu mau nggak kalau misalnya pindah ke sana? Ya, ini ntar bos gue liat bahaya, Mbak. Lu jangan gitu dong. Gue sempat tertarik sih sejujurnya. Cuman kenapa gue bilang gue untuk sekarang gue nggak mau, karena gue bisa dapat lebih banyak ilmu di unit gue yang sekarang gitu. Karena unit gue kan cakupannya luas. Gue bisa ngobrol tentang bisnis, gue bisa ngobrol tentang collection, gue bisa ngobrol tentang operation. Jadi gue bisa mendapatkan ilmu itu di unit gue. Sedangkan kalau misalkan gue jadi trainer di learning,
itu apa ya, materinya baku gitu, yang dibahas tuh Iya. ini gitu, jadi begitulah. Tapi paham gua. Nah, berarti kan lu mau mendalami, lu bisa ngajarin orang kan. Apakah lu berarti akan bertahan di perusahaan ini, di unit ini, atau lu sebenarnya udah kepikiran gua mau di perusahaan yang memang khusus untuk people development? Kan ada tuh L&D, Betul. learning and development. Lu Betul. kepikiran nggak sih mau pindah ke sana? Malah dulu gue kepikirannya gue pengen jadi ini recruitment consultant, Recruitment consultant. karena apa sih sebutannya mbak, gue lupa deh jadinya. Ya bener kok, Iya kan? consulting. Consulting di bidang apa namanya, Human talent resource acquisition. consulting. Iya. Karena dulu gue seru aja gitu interview orang. Kayak gue bisa tahu nih dalam waktu kurang dari sejam gue bisa tahu orang ini tuh karakternya kayak gimana, orang ini sikapnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, dia bisa apa, dia dulu kerjanya apa. Menurut gue itu seru banget sih. Jadi lu menyerap pengalaman orang. Betul. Tapi lu mau nggak ngelakuin itu sampai selama-lamanya? Jadi yang gue omongin adalah apa yang besok lu mau kejar, dan ini adalah yang what you love. Gue pengen jadi trainer itu sih. Trainer. Berarti lu mau pindah ke consulting selain training sama rekrutmen juga. Iya, intinya gue pengen berkarir di HC sih. Gue pengen nyobain satu-satu sebenarnya. Karena rekrutmen gue udah nyobain. Cuman gue kemarin yang bikin gue bosen adalah, bukan bosen sih, kayak udah deh kayaknya gue udah nyobain nih, kayak gue udah tahu nih proses dari A to Z-nya. Saya kira gue pindah ke unit lain yang memang cakupannya lebih luas di people development. Di situ gue belajar ada training, terus ada proses-proses administratif dari orang-orang yang di cabang gitu kan. Intinya gue pengen mendalami skill di HC sih secara garis besar gitu, dan gue pengen tercemplung di learning sebenarnya, learning development sebenarnya. Tapi bukan di tempat. Di tempat ini atau enggak kita lihat nanti. Coming soon, yoi. Takut dia ketahuan sama bosnya. Iya, sumpah, aduh bahaya nih. Tapi intinya ya itulah yang lu cintai ya sama. Sekarang kan juga udah nyerempet-nyerempet ke situ kan. Lu kan juga ngurusin orang-orang training, lu ketemu sama orang-orang training juga. Calon-calon leader di perusahaan kita. Isi. Jadi gitu. Arahnya udah ke sana ya. Kalau arah yang lain, maksud gua adalah selain lu kerja di perusahaan, lu ada kayak kepikiran, gua mau tambahan ini deh. Itu ya memang lu mau go for it deh. Gue pengen banget punya IO sih sebenarnya. Gue sama nyokap gue udah merencanakan nih, kayaknya bikin IO seru nih mah gitu kan. Karena kita udah punya kita udah punya modal, tapi di diri kita masing-masing. Nyokap gue tuh suka banget ngurusin perintilan. Dia tuh suka banget ngurusin perintilan sampai ke detail-detail gitu kan. Sedangkan gue orangnya suka ngomong di depan orang. Jadi gue tuh mikir sama nyokap gue, kalau nyokap gue pensiun, gue kayaknya mungkin IO deh. Tapi nyokap lu juga udah ngomong kayak, ayo gitu. Iya, dia mau. Karena pensiunnya kapan? Hah? Pensiunnya kapan? Udah, nyokap gue sekarang umurnya berapa ya? Kayaknya dia beberapa tahun ke depan lah, 5 tahun ke depan lah kira-kira, 4-5 tahun ke depan. Berarti in the remaining time kamu yang masih bereksplorasi di sini. Betul, gue belajar dulu nih, gue nyari relasi dulu, gue nyari orang-orang yang gue kenal dulu. Terus gue perdalam gimana caranya gue bisa ngomong sama orang yang baik dan benar, gimana cara gue bisa menyampaikan apa yang ada di kepala gue dengan baik dan benar. Abis itu setelah gue udah punya skill yang menurut gue udah oke banget nih, nyokap gue juga udah siap, waktunya ya udah kita jalan. Intinya lu sekarang ya kayak masih resources yang ada. Betul. Ya lu gunakan semaksimal mungkin. Betul, gue masih belajar sih intinya. Nah kalau sekarang ini lu hobi-hobinya ngapain? What do you do? Sebenarnya hobi gue tuh udah lama banget nggak dijalanin sih mbak. Gue tuh kan dulu suka banget nari kan. Cuman setelah gue kuliah, gue udah nggak ngelanjutin lagi tuh, karena gue juga nggak tahu kenapa, pokoknya gue nggak ngelanjutin lagi. Terus gue hobi traveling akhirnya kan. Setelah gue kuliah tuh gue menemukan, gue suka nih jalan-jalan, gue suka nih explore tempat baru. Cuman keadaannya balik lagi ke COVID guys. Jadi gue sekarang terjebak, gue nggak bisa ngapa-ngapa, gue nggak bisa kemana-mana, dan gue
nggak bisa melakukan hal yang gue suka gitu. Gue ketemu sama teman-teman gue juga sekarang udah jarang gitu kan, karena pertama teman-teman gue kerja, dan yang kedua masih banyak teman-teman gue yang parno karena masalah covid ini gitu. Jadi kayak paling ya Zoom gitu, cuman ya udah gitu. Jadi gue nggak bisa banyak melakukan banyak hal kayak dulu sih. Gue nggak bisa explore sesuka gue di sekarang di era kan ada sekarang. batasannya. Betul. Dan gue tuh benci banget, gue nggak suka keadaan yang lu tuh terjebak nih di dalam sini, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak suka banget. Makanya pas kemarin awal-awal pandemi tuh gue bener-bener stres banget. Gue di rumah kan, gue sempat WFH berapa lama, lu juga ya? Pokoknya itu jam-jam kita WFH lama banget deh. Itu gue stres banget cuy, kayak gue udah gue di rumah, gue nggak bisa makan di luar, gue nggak bisa ketemu teman-teman gue. Itu kayak Extrovert's problem. Iya bener banget. Dan gue kayak anjir, kok gini banget ya hidup gue gitu. Kenapa sih gue harus mengalami masa-masa terberat ini? Nah tadi kita udah ngomongin kita tuh orangnya cenderung kayak gimana, terus secara karir kedepannya kira-kira mau kayak gimana. Nah secara personal, lo ada nggak sih kepikiran kayak oke, gue habis ini misalnya nih 2-3 tahun, oh gue udah puas. Habis itu lu nikah, kepikiran nggak sih lu pengen udah di rumah aja karena gue udah puas kerja, atau lu bayangan lu tuh kedepannya bakal kayak gimana? Gue ngomong di saat gue yang kondisi gue sekarang ya, karena gue nggak tahu nanti kedepannya 2 atau 5 tahun ke depan gue akan jadi orang yang seperti apa. Tapi kalau menurut gue yang sekarang, gue tetap akan mau kerja sih. Gue nggak tahu ya, karena semua orang tuh pasti punya pilihan beda-beda. Gue yakin kalau gue lebih milih untuk gue tetap kerja, karena pertama yang tadi gue bahas, gue nggak mau bergantung sama suami gue nantinya untuk masalah keuangan. Kayak kalau misalnya gue mau beli tas, ya udah gue beli pakai duit gue, lu nggak usah ngelarang gue gitu, karena gue kerja kok gitu. Tuh misalnya gue pengen ganti handphone misalkan, ya gue beli pakai uang gue, lu nggak usah ngelarang gitu. Kasarnya kayak gitu. Maksudnya gue pengen punya kebebasan, gue mau punya apa ya gue beli gitu, karena gue nggak suka Independen tadi ya. Betul, gue nggak suka bergantung gitu kan. Dan itu sih, cuman gue yakin sih, kayak gue pernah ngobrol sama Gojek. Sumpah gue pernah ngobrol sama Abang Ojol. Kita bahas masalah wanita yang menikah dan wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya hasil dari pembicaraan itu adalah manusia tuh nggak boleh mengkotak-kotakan gitu, kayak ibu rumah tangga nih dia nggak bisa apa-apa nih, mereka nggak punya ilmu, ibaratnya mereka nggak punya skill yang bisa ibaratnya kerja gitu, mereka tuh nggak bisa gitu. Terus orang yang kerja, mereka nggak sayang sama keluarganya, nggak sayang sama anak-anaknya gitu ya. Nggak gitu konsepnya. Karena ketika lu milih antara lu jadi ibu ataupun lu berkarir, ya lu sama-sama berkorban. Kayak kalau misalkan lu berkarir, ya lu ngorbanin waktu lu sama keluarga dan sama anak lu gitu. Sedih nggak sih lu kerja nih, terus misalkan anak lu diurus sama dititipin sama nyokap bokap lu atau sama mbak misalkan. Terus anak lu pertama kali bisa merangkak misalkan, tapi lu nggak ngelihat. Itu sedih banget ya sih. Maksudnya wanita karir juga mengorbankan itu loh gitu. Mereka juga mengorbankan banyak hal gitu. Sama halnya kayak ibu-ibu atau mamah-mamah di luar sana yang memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Mereka mengorbankan mimpinya mereka mungkin, atau cita-citanya mereka mungkin, atau kesempatan untuk berkarir demi mereka ngurus anak mereka gitu. Itu juga pilihan yang berat menurut gue. Jadi gue menyarankan untuk tidak ngejudge orang atas pilihan mereka. Karena semuanya tuh ada plus minusnya. Betul banget. Lu jadi wanita karir, tapi lu jadi nggak ada waktu untuk anak lu. Tapi kalau misalnya lu jadi full at home ya, padahal sebenarnya lu ada cita-cita lain yang lu tinggal. Iya betul. Jadi semua ada plus minusnya. Benar. Kayak gue tuh suka banget nih denger omongan-omongan orang di luar sana. Contoh misalkan sama ibu rumah tangga, dia S2 gitu kan. Ih sayang banget udah S2, tapi kok nggak kerja malah jadi ibu rumah tangga, sayang banget tuh gelarnya. Ya apa sih gitu, maksud gue kayak ilmu yang udah didapat kan bukannya memang tetap akan ada di diri kita ya. Dan
ya kita malah bisa jadi ngedidik anak kita secara full gitu kan sama apa yang kita punya. Maksudnya nggak ada yang sia-sia gitu loh. Lu ngambil S2 tapi lu akhirnya ngurus anak di rumah, ya nggak sia-sia. Ilmu lu bisa lu pakai untuk ngajarin anak lu kok. Tapi menurut gue maksudnya pendidikan itu kalau lu lanjut S2, lanjut S3 itu nggak cuman nambah ilmu lu tapi juga mentality nggak sih? Betul, itu juga sih sama maternity. Malah sama jadi lebih mature karena lu Betul. jadi menghadapi permasalahan yang mayoritas orang nggak menghadapi. betul. Terus problem solving juga, maksudnya apalagi kalau misalnya S3 itu kan banyak bebannya. Lu jadi paham kayak under pressure tuh kayak gimana. Betul. Terus habis itu go for it walaupun lu under pressure lu tetap go-nya kayak gimana. Benar. Jadi ya selain juga lu dapat pendidikan bisa diteruskan ke anak lu. Terus itu juga mental lu jadi terbentuk. Jadi ibu yang memang benar-benar apa ya? Aduh, keibuan banget keibuan, kita keren banget. Iya, itu dia makanya gue agak kecewa sih sama masyarakat, terutama di Indonesia. Gue nggak tahu ya kalau di negeri-negeri lain kayak gimana. Cuman kalau di Indonesia tuh gue sangat kecewa karena masih banyak loh orang yang menjatuhkan judgement pada orang atas pilihannya. Karena ya udahlah gitu loh. Gue melakukan ini karena memang gue mau dan gue tahu konsekuensinya kok. Karena bos gue pernah bilang, bener atau enggaknya itu sebenarnya cuma tergantung perspektif lu aja. Lu lihatnya dari mana gitu. Bener dan gue setuju banget. So cool. Jadi lu besok nanti mau S2? Gue pengen S2 tau. Cuman ya gue pengen S2, cuman gue masih nabung dulu sih. Dan kayaknya gue harus gue harus bikin list prioritas gue dulu nih, gue mau ngapain dulu. Tapi ngomong-ngomong dunia kerja atau jadi ibu rumah tangga, lu kepikiran gak sih sebenarnya lu membuat sesuatu di mana lu bisa tetap berkarir sekaligus lu punya waktu buat anak lu? Seperti contohnya ini. Jadi kalau misalnya ini akan diteruskan, berarti kan gue punya channel sendiri. Kalau misalnya channel ini berkembang, gue mau kerja kapanpun, dimanapun, itu terserah gue gitu. Dan lu bisa menyesuaikan waktu sama anak-anak lu nantinya. Bener. Jadi lu kepikiran gak sih, ini gak harus YouTube aja ya? Lu juga bisa yang lain-lain juga. Lu ada kepikiran gak sih lu mau bikin? Iya, kepikiran sih maksudnya. Cuman itu sih, minusnya gue adalah gue masih suka bingung gue mau ngapain. Jadi kayak gue pengen punya IO yang tadi kayak gue bilang, gue pengen punya IO. Kayak selain gue belajar untuk upgrade diri gue, terus gue cari channel, gue harus ngapain lagi ya? Maksud gue kayak bingung aja gitu, gue harus mulainya gimana? Paham gak sih? Dan gue kayaknya untuk kesana, gue pengen banget sih kayak gitu karena gue bisa jadi. Aduh, ini omongannya berat banget sih, gue belum. Gimana ya? Omongannya udah masalah nikah terus punya anak gitu loh guys. Gue gak ngomong nikah padahal ya. Tapi kan lu ngomong 5 tahun ke depan cuy. Lu ngomong tadi kayak lu mau gak lu punya. Padahal gue 5 tahun ke depan belum tentu nikah. Iya bukan, maksud gue tadi kan lu ngomong lu bisa punya waktu sama keluarga gitu. Ya pokoknya gitu. Jadi sebenernya gue kepikiran banget sih, gue memang pengen kayak gitu. Cuman karena gue tadi sebelum kita tag ini juga lu ngomong kan kayak gue gak mau bergantung sama orang lain ya kan, makanya lu akhirnya bikin channel ini. Dan gue kayak anjir dia bener juga lagi gitu, kayaknya akan seru sih ya. Nanti kita pikirkan lah ya untuk kedepannya, tapi gue memang akan kesana kok. Jadi offline saya dan Sasa akan berdiskusi tentang gimana caranya biar Sasa tetap berkarir tapi juga punya waktu untuk anaknya. Wow. Gini, gue belum punya anak, gue belum nikah. Jadi tolong ya, obrolan ini tuh kayak gue lagi merancang gitu kan. At least lu udah ada calonnya. Cuman maksudnya tolong jangan berpikiran, gue pengen nikah banget, gue ngebet banget, enggak juga. Cuma maksudnya kayak, ini kita kan Serba salah ya ini. Maksudnya kayak, kita ngomongin kedepannya jika nanti lu sudah menikah dan sudah punya anak akan bagaimana gitu ya. Gue mau meluruskan nih gitu ya, tolong ya semuanya. Iya, jika aku menjadi ibu ya. Ya pokoknya gitu. Ya udah, oke. Ini adalah akhir dari kita
korek-korek Ya. si Sasha dari luar sampai ke Gini. dalamnya. Gue mau minta maaf juga kalau cara ngomong gue mungkin agak belibet. Ya namanya juga masih belajar ya untuk ngomong secara tertata dan terstruktur dan menyampaikan apa yang gue maksud dengan baik dan benar. Jadi mohon maaf nih sebelumnya Mbak Ajeng dan teman-teman semua. Kita masih belajar. Gak dimaafin, lu harus ngertiin gue dulu. Sial. Tuh gue punya minuman buat lu. itu minuman gue. Ya gitu. Aduh, oke teman-teman, thank you so much udah nge-view si Sasha yang cantik ini. Terima kasih. Semoga nanti kalau misalnya ada segmen-segmen selanjutnya Sasha kita undang lagi. Iya, terima kasih. Dan kalau misalkan teman-teman memang ada mau kerja sama-sama gue, yoi jadi iklan, boleh banget loh. Nanti ya ada kontaknya Sasha yang di bawah ini. Iya, di bawah ini. Kalau nggak dimasukin juga nggak apa sih. Hehe. Kita ketemu Dadah. next time. Bye bye. Please ini jangan dimasukin Mbak. Oh ini dimasukin. Sial. Of course. Tolong dong Mbak. Aduh, gue malu nih. Tolong yang bagian-bagian kayak ini agak diedit ya. No way. Sial. Iya sih diedit sih, cuman gua tampilin di akhir bloopers. Sial. Aduh. Pokoknya nanti kalau misalnya lu upload gue kayak jangan nonton bloopers. Malah ditonton ya. Aduh, salah. Justru malah mereka langsung switch to Itu bloopers. dia langsung dicepetin. Salah sih. Terus ngeliat si si Sasha yang seperti ini. Aduh, gue malu.